Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Basuki Utomo Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Wahabi itu? Wahabi adalah sebutan yang digunakan untuk menggambarkan pemahaman dan praktek keagamaan yang berasal dari gerakan reformis dalam Islam yang dianut oleh sekte Wahabi. Gerakan ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 di wilayah Arab Saudi. Pemahaman Wahabi didasarkan pada interpretasi yang ketat terhadap ajaran Islam dan menentang penggunaan tradisi atau praktek keagamaan yang dianggap bid'ah atau syirik, menyekutukan Allah. Beberapa ciri khas atau keyakinan Wahabi meliputi pemujaan yang semata-mata kepada Allah, penolakan terhadap penghormatan terhadap makam, dan pemakaman orang suci, serta penentangan terhadap pengaruh budaya atau praktek keagamaan lokal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam murni. Sikap Wahabi dalam menegakkan kepercayaan dan praktek mereka bisa sangat keras dan kaku, yang telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan di dunia Muslim. Harap dicatat bahwa penjelasan ini adalah ringkasan umum dan sangat mungkin ada variasi dan penafsiran yang berbeda di antara para pemahaman Wahabi individu. Wahabi adalah sebutan untuk pengikut ajaran Islam yang mengikuti pemahaman dan praktek yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang tokoh ulama Arab Saudi pada abad ke-18. Paham Wahabi menekankan pada pemahaman dan pelaksanaan agama yang sangat konservatif dan ketat, dengan penekanan pada monoteisme, tauhid yang bersifat eksklusif, dan penolakan terhadap praktek-praktek atau tradisi keagamaan yang dianggap bid'ah atau syirik. Pemahaman Wahabi banyak dianut di Arab Saudi dan dianggap sebagai pemahaman resmi negara tersebut. Akan tetapi ada juga banyak variasi dan penafsiran dalam kelompok Wahabi itu sendiri. Terus, apa ada perbedaan Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, ada. Perbedaan antara Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi adalah salah satu aliran dalam Islam yang berasal dari gerakan Wahabi yang didirikan oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab di abad ke-18 di wilayah Arab Saudi. Aliran Wahabi dikenal dengan pandangan-pandangan yang sangat konservatif dan literal dalam menafsirkan ajaran Islam. Mereka cenderung menganggap bid'ah
sebagai kesalahan serius dan menekankan penegakan hukum syariah yang ketat. Sementara itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah istilah yang merujuk pada mayoritas umat muslim yang mengikuti ajaran dan tradisi Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabatnya dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Ahlus Sunnah wal Jamaah merangkul keragaman dan dalam pemahaman dan praktek keagamaan dan mengakui adanya ruang untuk interpretasi dalam Islam. Mereka menghargai warisan ilmiah dan intelektual Islam serta memegang prinsip kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Perbedaan utama antara Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dalam cara mereka memahami dan mengamalkan agama. Wahabi cenderung memiliki pendekatan yang lebih keras dan konservatif dalam menekankan pelaksanaan hukum syariah dan menolak praktek-praktek keagamaan yang dianggap sebagai bid'ah. Mereka juga cenderung menolak penghormatan dan perayaan terhadap tokoh-tokoh atau tempat-tempat suci dalam Islam. Di sisi lain, Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima banyak praktek dan tradisi yang berkembang dalam umat Islam. Mereka mengakui pentingnya interpretasi dan fleksibilitas dalam penafsiran ajaran Islam agar dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks dan zaman. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga memandang bahwa hubungan dengan Allah melalui perantara berupa tokoh-tokoh suci dan tempat-tempat suci merupakan bagian dari kesalehan dan pengabdian kepada Allah. Selain itu, perbedaan lain adalah dalam pendekatan mereka terhadap orang-orang dari kelompok atau aliran lain. Wahabi cenderung memiliki sikap eksklusif dan menolak pemahaman atau praktek agama yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka dapat lebih keras dalam menentang kelompok-kelompok Islam lainnya dan melabeli mereka sebagai sesat atau bid'ah. Sementara itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih cenderung mengedepankan kerukunan dan toleransi dalam melihat perbedaan antara aliran-aliran Islam. Mereka berupaya untuk menjaga persatuan umat Islam dan menghormati kebebasan beragama serta kebebasan belajar dan mengajar dalam Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini adalah gambaran umum dari perbedaan antara Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Praktek dan pemahaman individual dapat bervariasi dalam setiap kelompok, dan tidak semua anggota suatu kelompok akan sepenuhnya mewakili pandangan umum yang disebutkan di atas. Wahabi dan Ahli Sunnah wal Jamaah, mana yang lebih mendekati dengan ajaran Rasulullah? Pertanyaan ini melibatkan perbedaan pendapat dan persepsi tentang ajaran Rasulullah SAW di antara Wahabi dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wahabi adalah pengikut pemahaman Islam yang didasarkan pada pemikiran Abdul Wahab, seorang ulama Arabia abad ke-18. Mereka menekankan pemurnian ajaran Islam dan mengklaim
bahwa pendekatan mereka lebih dekat dengan ajaran asli Rasulullah. Sementara itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah istilah yang mencakup mayoritas umat Islam yang mengikuti paham Islam yang telah mapan dan diamalkan secara luas bersama-sama dengan ajaran-ajaran Rasulullah serta pemahaman para sahabat dan generasi-generasi awal Muslim. Perlu dicatat bahwa keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan dan menamalkan ajaran Islam. Wahabi cenderung memiliki interpretasi yang lebih kaku dan terbatas pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mengakui pentingnya warisan intelektual Islam yang luas, termasuk pemahaman ulama-ulama besar masa lalu. Tidak ada jawaban yang satu paling benar dibandingkan dengan yang lain. Dalam hal mana yang lebih mendekati ajaran Rasulullah, ini adalah perdebatan yang kompleks dan subjektif. Setiap individu atau kelompok bisa memiliki argumentasi dan pendapat mereka sendiri. Yang penting adalah untuk selalu mendekati ajaran Rasulullah dengan niat yang tulus, penelitian yang mendalam, dan studi yang serius tentang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, membangun pemahaman yang baik tentang ajaran Islam, memerlukan belajar dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, berdiskusi dengan ulama-ulama yang kompeten, dan memberikan niat yang tulus untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian tentang mana yang lebih mendekati ajaran Rasulullah SAW antara Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat bergantung pada perspektif individu. Kedua kelompok ini memiliki pendekatan dan pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan dan mengamalkan ajaran Islam. Wahabi mengklaim bahwa mereka lebih mendekati ajaran asli Rasulullah dengan mengedepankan pemurnian ajaran Islam dan kembali ke sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Mereka berusaha menghilangkan segala bentuk bid'ah, segala bentuk inovasi dalam praktek keagamaan. Di lain pihak, Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan kelompok mayoritas umat Islam yang mengikuti tradisi Islam yang telah mapan sejak masa Rasulullah dan generasi-generasi awal Muslim. Mereka mengakui pentingnya warisan intelektual Islam yang luas, termasuk pemahaman ulama-ulama besar. Pada akhirnya, kesimpulan tentang mana yang lebih mendekati ajaran Rasulullah merupakan persoalan interpretasi dan penilaian pribadi. Setiap individu atau kelompok mungkin memiliki pandangan dan argumentasi mereka sendiri. Yang penting adalah mempelajari ajaran Islam dengan niat yang tulus berdasarkan pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, serta menghormati tradisi intelektual Islam yang telah terbentuk selama berabad-abad. Yang terbaik adalah mencari pemahaman yang seimbang antara memurnikan ajaran Islam dan menghormati budaya dan pemahaman ulama-ulama Islam yang diakui secara umum. Pertanyaan ini melibatkan perbedaan pendapat dan interpretasi antara Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kedua kelompok memiliki pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan dan mengamalkan ajaran Islam. Wahabi merupakan kelompok yang mengikuti pemahaman Islam yang didasarkan pada ajaran Abdul Wahab, seorang ulama Arab abad ke-18. Mereka mengklaim bahwa pendekatan mereka lebih dekat dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka fokus pada pemurnian ajaran Islam dan menghindari praktek-praktek yang dianggap bid'ah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di sisi lain adalah istilah yang mencakup mayoritas umat Islam yang mengikuti paham Islam yang telah mapan dan diamalkan secara luas bersama dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi-generasi awal Muslim. Penting untuk diingat bahwa penilaian mengenai mana yang lebih mendekati ajaran Rasulullah SAW tidak bisa dilakukan secara definitif dan objektif. Setiap individu atau kelompok mungkin memiliki pandangan yang berbeda-beda. Adapun keyakinan dan praktek keagamaan penting untuk mencari pemahaman yang seimbang dan akurat tentang ajaran Islam. Ini melibatkan studi yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, serta mempelajari pemahaman para ulama yang diakui secara luas dalam tradisi Islam. Yang terpenting adalah mengamalkan ajaran Islam dengan kebaikan dan kemuliaan, dengan niat yang tulus dan ikhlas, serta berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan kasih sayang yang diajarkan baginda Rasul Muhammad SAW. Sikap umat dalam menghadapi perdebatan panjang antara Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebaiknya adalah sikap yang bijaksana dan objektif. Berikut adalah beberapa sikap yang bisa kita ambil. Yang pertama, mempelajari dengan hati-hati. Umat sebaiknya mengambil sikap untuk mempelajari dengan seksama ajaran dan pandangan dari kedua pihak. Hal ini penting agar dapat memahami argumen dan pendapat yang disampaikan dengan lebih objektif. 2. Membina dialog yang konstruktif. Umat sebaiknya juga mengutamakan dialog yang konstruktif dalam menyikapi perdebatan ini. Diskusi yang saling menghargai dan berfokus pada pencarian kebenaran adalah yang paling baik daripada terjebak dalam perselisihan yang hanya menimbulkan konflik. 3. Mengutamakan persatuan umat. Harus menyadari bahwa tujuan utama adalah persatuan dan kesatuan umat Islam. Oleh karena itu, sikap yang mengedepankan persatuan dan toleransi terhadap perbedaan pendapat adalah penting dalam menghadapi perdebatan ini. Umat sebaiknya tidak terjebak dalam memperkuat kesenjangan dan konflik antara kedua pihak, melainkan memilih untuk menjaga persatuan dan memperkuat ikatan antar sesama Muslim. 4. Mengacu pada otoritas keilmuan yang kredibel. Umat sebaiknya mengacu pada otoritas keilmuan yang kredibel dalam mengambil sikap. Ini termasuk merujuk pada para ulama dan cendekiawan yang memiliki pemahaman yang baik tentang Islam serta mampu melihat secara luas dan mendalam perdebatan ini. 5. Menghormati perbedaan pendapat.
umat sebaiknya menghormati perbedaan pendapat yang ada dalam perdebatan ini, meskipun terdapat perbedaan pemahaman dan pandangan. Penting untuk tetap menghargai keyakinan masing-masing pihak, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasar. 6. Menjaga sikap yang tidak menyebarkan kebencian. Umat sebaiknya menjaga sikap yang tidak menyebarkan kebencian atau memprovokasi konflik antara kedua pihak. Sebaliknya, memilih untuk menyebarkan pesan perdamaian, persaudaraan, dan toleransi antar umat Islam. 7. Fokus pada hal-hal yang lebih penting. Dalam menghadapi perdebatan ini, umat sebaiknya juga fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam kehidupan beragama, serta memperkuat ibadah, meningkatkan pengetahuan agama, dan berkontribusi positif untuk kemajuan umat Islam. Dalam menghadapi perdebatan yang panjang mengenai Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap yang bijaksana, objektif, dan mengutamakan persatuan adalah hal yang sangat penting. Kedepannya apa yang harus dilakukan oleh umat Islam secara umum? Secara umum, umat Islam harus terus berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat dicapai dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam, seperti membaca Al-Quran, menunaikan sholat, berpuasa, dan berbuat baik kepada sesama. Selain itu, umat Islam juga harus memperdalam pengetahuan tentang agama dan memahami prinsip-prinsip Islam secara lebih luas, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Umat Islam juga harus memperhatikan keberadaan dan kondisi umat lain di sekitarnya dan menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan dan keadilan dalam masyarakat. Selain itu, umat Islam juga harus terus berupaya untuk menjaga persatuan dan kerukunan umat, baik dengan umat Islam maupun non-Muslim, menghindari sifat fanatik dan ekstremisme yang dapat menyebabkan perpecahan adalah salah satu langkah penting dalam menjaga harmoni dalam masyarakat. Selanjutnya, umat Islam juga harus aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang baik, pengembangan ekonomi yang adil, dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Umat Islam juga harus terlibat dalam proses demokrasi dan berperan dalam membangun institusi yang adil dan transparan. Selain itu, umat Islam juga harus terus berperan dan memberikan kontribusi kepada umat manusia secara luas. Hal ini dapat dilakukan melalui dakwah yang berbasis pada kasih sayang dan pemahaman yang baik tentang ajaran Islam. Umat Islam juga harus terbuka untuk berdialog dan berkolaborasi dengan umat dari agama dan budaya lain untuk menjalin kerjasama dalam rangka mempromosikan perdamaian dan keadilan dunia. Secara keseluruhan, umat Islam harus berusaha untuk menjadi teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Hal ini melibatkan praktek agama yang konsisten, sikap toleransi, kerjasama yang baik dengan umat lain, serta berperan aktif dalam pembangunan masyarakat dan negara. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian,
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.